Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik darinya, kita telah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah yang kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Sebagaimana salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, inna athqalas salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik ada salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa. Dan kalaulah mereka mengetahui akan keutamaan pergi melaksanakan salat isya dan subuh, la atawhuma walau habwa, niscaya mereka akan pergi melaksanakannya sekalipun harus merangkak. Dan beliau pula yang telah bersabda, man shalla subha fi jama'atin thumma jalasa yadhkurullah hatta faida tala'ati syamsu yusalli raka'ataini falahu ajru hajjatin aw umratin tamah. Barang siapa yang melakukan salat subuh bersama berjamaah, kemudian setelah salat subuh dia duduk berzikir kepada Allah Jalla wa Ala, dan kata Imam Ibnu Katsir, majlisul ilm min a'zami majalis dzikr bal huwa a'zamuha, bahwa majelis ilmu agama merupakan majelis zikir yang paling mulia. Kemudian begitu terbit matahari, yusalli raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat yang disebut dengan salat syuruk atau isyraq, maka baginya pahala haji atau umrah sempurna dan sempurna. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita sirah para sahabat Nabi SAW dari kitab yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Basyah rahimahullahu ta'ala wa hafizah. Dan bacaan kita berakhir pada sirah sahabat yang mulia yang bernama Tufail bin Amr ad-Dawsi. Ya, ada yang ingat terakhir cerita bacaan kita tentang sirah beliau pada ketika beliau setelah itu kayaknya ya. Ahsan, ketika beliau meminta kepada Nabi SAW untuk mendoakan kaum beliau. Ahsan. Ya, kita ulangi sekilas supaya nyambung cerita setelahnya. Beliau merupakan tokohnya kabilah Daus yang ada di Yaman, tepatnya Hudaidah kalau saat ini ya. Suatu ketika beliau pergi ke Mekah, seperti biasa yang dilakukan oleh orang-orang Arab di masa itu, mengunjungi Ka'bah, melakukan umrah atau ibadah-ibadah yang ada di sana, tentunya dengan cara-cara jahiliyah mereka. Sampai beliau di Mekah, maka seluruh tokoh-tokoh Mekah kumpul memanggil dan mengundang Tufail bin Amr ad-Dawsi. Semua mereka mewanti-wanti beliau jangan sampai bertemu dengan seorang yang bernama Muhammad. Ya, dia seorang yang mengaku nabi. Dia seperti orang yang memiliki sihir, ucapannya seperti ucapan tukang sihir. Setelah ia datang atau mengaku dirinya sebagai nabi, kita di Mekah ini pecah. Ya, seorang anak ya bertengkar dengan orang tuanya, pasangan suami istri menjadi pisah. Ya, dan adat istiadat banyak telah ditinggalkan karena kehadiran dan kedatangan Muhammad ini. Hati-hati engkau jangan sampai bertemu dan berjumpa dengan dia, apalagi mendengar ucapannya. Sampai sehingga sahabat yang mulia ini di saat itu yang belum masuk Islam, dan beliau adalah tokohnya Mekah yang tentunya sangat mendengar ucapan para tokoh
Mekah, beliau tokohnya Yaman. Karena andai kata yang menyampaikan hal tersebut kepada beliau satu atau dua orang, mungkin itu bisa jadi salah. Tapi kali ini seluruh tokoh Mekah berkumpul, ya, berkumpul dan mengundang Tufail bin Amr ad-Dawsi seperti mereka mengundang orang yang besar. Dan itu kebiasaan mereka, dan semua mereka satu kalimat, bahwa Muhammad orang yang sesat, pemecah belah umat, dan ucapannya seperti ucapan tukang sihir. Maka beliau pun begitu masuk ke Ka'bah, ke Masjidil Haram, menutupi telinganya dengan kapas agar tidak terdengar, tidak masuk ke dalam telinga beliau ucapan Nabi SAW andai kata beliau bertemu dengannya. Tapi Allah Jalla wa Ala berkehendak lain. Di saat beliau masuk ke Ka'bah, beliau mendapati Nabi SAW sedang salat. Maka beliau pun berusaha menjauh dari Nabi agar tidak mendengar ucapan Nabi. Tapi sekali lagi Allah Jalla wa Ala berkehendak lain. Tubuh beliau tiba-tiba merapat dan mendekat dengan Nabi SAW, dan mata beliau tertuju kepada ibadah yang sedang dilakukan oleh Nabi SAW, sehingga beliau pun terpukau dengan ibadahnya Nabi SAW. Maka mulailah beliau mendekat Nabi SAW. Setelah Nabi selesai salat, Nabi langsung pergi menuju rumahnya. Maka membuat beliau semakin penasaran. Andai kata Muhammad ini pembawa kesesatan, tentunya dia tidak akan membiarkan aku di sampingnya, melainkan dia akan menyuruh dan ya melakukan apa bahasa sekarang, blood waste, cuci otak, taib, ya provokasi dan yang semisal dengannya. Maka membuat Tufail bin Amr ad-Dawsi semakin penasaran, sehingga beliau mengejar Nabi SAW dari belakangnya sampai ke rumah Nabi SAW. Maka mulailah Nabi SAW menerangkan keislaman, agama Islam ini kepada beliau, sehingga beliau masuk ke dalam Islam dan mengajarkan kepada beliau sebuah surat yang membuat beliau terpukau, dan seumur hidup beliau belum pernah mendengar ada kalimat yang setajam itu dan sesimpel itu, tetapi seluas itu maknanya. Itu surat Al-Ikhlas, ya, surat Al-Ikhlas, ya. Maka setelah itu, setelah sekian lama beliau tinggal di Mekah, beliau pulang ke Yaman, dan tidaklah beliau bertemu dengan istrinya, melainkan beliau meminta istrinya untuk menjauh dari beliau sampai dia mau masuk Islam. Demikian juga ketika beliau berjumpa dengan bapak beliau, beliau menyatakan, pergi menjauh dari saya bukan dari kamu, kamu bukan dari saya, sehingga karena kita sudah beda agama, aku telah mengikuti Muhammad SAW. Maka ayahanda dan istri beliau, karena mengetahui Tufail bin Amr ad-Dawsi ini seorang yang tokoh, seorang yang cerdas, seorang yang bijak, tidak mungkin dia akan mengikuti ajaran yang sesat. Maka mereka pun menyatakan, dinuka wa dinuna, agama engkau adalah agama kami, kami juga akan mengikuti agama engkau yang sekarang ini. Maka beliau memerintahkan istrinya untuk pergi mandi di air keramat, yang ada di sekitar sebuah patung yang disebut dengan Dhu Asyar, yang mana orang-orang Yaman di masa itu tidak pernah berani mengambil air di sekitar yang ada di sekitar patung itu. Jangankan untuk mandi, mengambil air itu saja tidak berani, khawatir kualat, khawatir akan terkena musibah. Tufail bin Amr justru meminta istrinya untuk mandi menggunakan air itu. Maka istrinya pun berkata, ala atakhsha ala sabiyya syai'an min disyarra, tidakkah engkau khawatir akan tertimpa musibah kepadaku jika aku mandi menggunakan air keramat ini? Maka beliau pun menyatakan, tabban laka walidisyar. Ini kata-kata yang serius, kata-kata yang keluar dari mulut orang Arab yang menunjukkan keseriusan. Celaka engkau dan celakalah patung yang dikeramatkan ini. Mandilah engkau dari air tersebut. Aku akan menjamin bahwa patung yang terbuat dari patung ini tidak akan mampu menimpakan musibah kepadamu. Sehingga istrinya pun pergi dan mandi, kemudian Islam, dan beliau pun memaparkan Islam kepada istrinya. Kemudian kata beliau, "Tsumma da'autu dausan." Setelah ayah dan istri beliau masuk Islam, kata beliau, aku pun mengajak masyarakat Daus untuk masuk ke dalam Islam. Semua mereka tadinya agak lambat mengikuti seruanku ini, kecuali Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Semua mereka bersikap lambat, lama mau mengikuti aku, kecuali Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Fakana asra'an nasi ila islaman. Dia adalah masyarakat Daus yang paling segera masuk ke dalam Islam. Qala Tufail faji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Makkah wa ma'i Abu Hurairah faqala lin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu aku pergi lagi ke Mekah bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Ma wara'aka ya Tufail." Wahai Tufail, bagaimana kondisi masyarakat yang ada di belakangmu? Faqultu, maka aku pun menjawab, qulubun 'alaiha akinnah. Masyarakat yang ada di belakangku adalah masyarakat yang hatinya sudah terkunci. Ini bahasa seperti ini keluar dari mulut beliau karena beliau memang seorang tokoh, ya. Seorang tokoh, seorang yang sangat dimuliakan dan sangat ditakuti oleh kaumnya. Wa kufrun syadid, adalah masyarakat yang penuh dengan kekufuran yang luar biasa. Laqad ghalaba ala Dausin al-fusuq wal 'isyan. Memang masyarakat Daus mayoritasnya orang-orang fasik dan pelaku maksiat, wahai Rasulullah. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatawadda'a wa shalla wa rafa'a yadahu ila as-sama'. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdiri, kemudian berwudu dan salat serta mengangkat tangannya ke langit. Qala Abu Hurairah yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu, beliau berkata, "Falamma ra'aituhu kadzalik khiftu an yad'uwa 'ala qaumi fayahlaku." Aku khawatir Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendoakan kejelekan atas kaumku sehingga mereka akan binasa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai mengangkat tangannya ke arah langit berdoa. Abu Hurairah khawatir doa yang dipanjatkan oleh Nabi adalah doa kejelekan terhadap kaumnya, sehingga nanti kaumnya akan binasa. Ini menunjukkan solidaritas yang luar biasa dari Abu Hurairah radhiyallahu an dan perhatian beliau terhadap kaumnya. Faqultu wa qaumah. Maka aku pun mengucapkan, aduhai kaumku. Ya, aduhai kaumku, karena kasihan sama kaumnya. Ya, sebelum Nabi berdoa, Abu Hurairah ngomong dulu, aduhai kaumku. Ya, artinya beliau berharap jangan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan terhadap kaumnya, tetapi karena adab, ya, adab etika beliau yang sangat tinggi, beliau tidak berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, jangan engkau doakan kejelekan untuk kaumku. Beliau tidak ingin menggurui Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi adalah seorang rasul, seorang nabi yang lebih berilmu. Lihat bagaimana etika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang ketika mereka meminta kepada Nabi, mereka menggunakan bahasa kinayah. Abu Hurairah menyatakan, wa qaumah, aduhai kaumku. Lakinna Rasul salawatullahi alaihi ja'ala yaqul Allahumma hdi Dausan, Allahumma hdi Dausan, Allahumma hdi Dausan. Rupanya doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma ihdi Dausan. Ya Allah, berikanlah hidayahmu kepada kabilah Daus. Ya Allah, berikanlah hidayahmu kepada kabilah Daus. Ya Allah, berikanlah hidayahmu kepada masyarakat atau kabilah Daus. Thumma iltafata ila Tufail wa qala irji' ila qaumik warfiq bihim wad'uhum ila al-Islam. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menoleh kepada Tufail dan bersabda, wahai Tufail, kembalilah ke kaummu. Kembalilah ke kaummu dan bersikap lemah lembutlah kepada mereka. Wad'uhum ila al-Islam, serta serulah mereka ke dalam agama Islam. Sebelumnya Tufail sangat keras kepada kaumnya. Karena pertama kali beliau pulang dari Mekah setelah dapat Islam, hidayah Islam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau berjumpa dengan ayahnya langsung beliau menyatakan, yo, menjauh. Saya bukan dari kamu, kamu bukan dariku. Terkejut ya kalian. Hai, apakah menangkap Tufail? Kok bisa demikian Tufail sekarang? Ada apa? Maka Tufail menjawab, taba'tu dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mengikuti agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayahnya menjawab, dinuka dinuna. Baik, kalau demikian agama kamu adalah agama kami, saya akan ikuti kamu. Maka Tufail menyatakan, kalau kamu mau mengikuti saya, pergi dulu mandi. Setelah itu baru masuk Islam. Ya, maka ayahnya pun pergi mandi dan masuk Islam bersama Tufail. Setelah itu beliau berjumpa dengan istrinya.
menyatakan ilaiki ani, pergi kamu, menjauh, jangan dekat-dekat dengan saya. Saya bukan dari kamu, kamu bukan dari saya. Istrinya pun terkejut, kok bisa seperti ini hari ini? Pulang dari Mekah kok kayak gini? Tufail bin Amr ad-Dawsi belum pernah seperti ini. Rata-rata orang pulang dari Mekah semakin rindu dengan keluarganya karena telah melakukan safar yang begitu panjang, apalagi di masa itu menggunakan jalan kedua kaki atau menggunakan seekor onta. Ya, paling cepat menggunakan kuda. Dan kebanyakan mereka menggunakan onta atau berjalan kaki. Ya. Biasanya orang yang pulang safar dari jauh sudah memanggil atau menampakkan kerinduannya kepada istri atau keluarga besarnya. Kok kali ini Tufail bin Amr sangat kasar, sangat keras. Ya, pulang dari safar kali ini dari Mekah sangat kasar. Maka beliau pun menyatakan, aku telah mengikuti agama Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau kamu mau pergi mandi dan masuklah Islam. Maka istrinya pun pergi mandi masuk Islam, dan setelah itu masuk Islam bersama Tufail bin Amr ad-Dawsi. Maka Nabi SAW berpesan kepada Tufail, irji' ila qaumika warfiq bihim. Kembalilah engkau kepada kaummu, bersikap lemah lembutlah kepada mereka, dan serulah mereka ke agama Islam ini. Ini sabda Nabi SAW kepada beliau. Ini menunjukkan kelemah lembutan dan kasih sayang Nabi kita SAW kepada umat manusia ini. Qala Tufail pun berkata, falam azal bi ardi Dausin ad'uhum ila al-Islam hatta hajara Rasulullah SAW ila al-Madinah. Maka aku pun bertahan ya di kabilah Daus, menyuruh mengajarkan Islam kepada masyarakatku, sehingga Nabi SAW pergi hijrah ke Madinah, dan kami masih di Yaman di kabilah Daus. Wa madat Badar wa Uhud wal Khandaq. Berlalulah perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Kami masih di Daus. Artinya beliau sedih. Perang Badar telah berlalu, perang Uhud telah berlalu, dan Khandaq telah berlalu, sedangkan beliau tidak ikut serta di dalamnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa para sahabat Nabi SAW mereka sangat menyedihkan diri mereka tatkala terluput dari kebaikan-kebaikan yang ada. Padahal perang Badar, perang Uhud dan Khandaq kan tidak wajib atas mereka karena mereka masih di Yaman, tidak berada di kota Madinah. Tetapi karena yang berlalu ini adalah amalan yang sangat mulia, Badar. Seluruh mujahid yang paling mulia di dalam Islam adalah mujahid perang Badar. Ya. Sampai-sampai Hatib ibnu Abi Balta'ah yang telah membongkar rahasia Nabi SAW ketika beliau ingin menyerbu kaum musyrikin Mekah. Tatkala mereka telah melanggar kesepakatan damai, rupanya dibongkar, Allah berkehendak rahasia tersebut dibongkar oleh sahabat yang mulia Hatib ibnu Abi Balta'ah. Begitu Umar tahu, maka Umar radhiyallahu anhu minta izin kepada Nabi SAW, adrib unuqah, wahai Rasulullah, bayar saya penggal leher Hatib ibnu Abi Balta'ah ini. Maka Nabi SAW menjawab, ya Umar, ala tadri la'alla inna Allah ittala ala ahli Badr faqala lahum i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Wahai Umar, kamu tidak tahu Allah telah melihat hati-hati mujahidin perang Badar, dan Allah berfirman untuk mereka, lakukanlah apa yang kalian suka, sesungguhnya ampunanku untuk kalian, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Dan hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa membantu orang-orang kafir jika bukan karena kecintaan terhadap orang kafir dan bukan pula karena kebencian terhadap Islam, tetapi karena perasaan mengikuti hawa nafsu, itu tidak sampai membatalkan Islam, ya, tetapi itu merupakan dosa besar. Kecuali kalau itu dibangun di atas kecintaan terhadap orang kafir dan kebencian terhadap Islam, maka itu dinamakan munafik dan batal Islamnya. Nah, maka sahabat Tufail menyatakan, berlalulah perang Badar, Uhud dan Khandaq. Beliau merasa sedih tidak ikut serta ke dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Ini 3 perang di awal Islam yang sangat dahsyat. Ya, mungkin kalau imannya seperti kita di masa itu, kita akan mencari berbagai alasan untuk tidak ikut ke perang Badar.
Karena waktu itu para sahabat di perang Badar jumlahnya 300 orang tanpa senjata yang lengkap, karena bukan tujuan untuk berperang. Tujuan ke Badar, Badar itu pantai. Ya. Ke pantai Badar untuk menghadang saudagar Quraisy yang pulang dari Syam melewati pantai Badar. Tujuannya untuk menghadang mereka saja dan merampas harta mereka. Mengingat mereka telah merampas harta-harta kaum muslimin sebelumnya di Mekah dan tidak ada rencana untuk membunuh mereka serta menyiksa mereka. Rupanya rencana Nabi SAW tersebut bocor sampai ke Mekah. Maka Abu Sufyan dan tokoh-tokoh lainnya mempersiapkan pasukan mereka dan persenjataan perang yang sangat lengkap. Maka mereka pun pergi ke Badar dengan jumlah 1000 dengan senjata dan perlengkapan perang yang sangat lengkap. Ya, maka Nabi SAW pun berdoa kepada Allah, ya Allah, jika sahabat-sahabatmu yang ada di Badar ini habis kali ini, maka engkau tidak lagi disembah di muka bumi ini. Ya. Kemudian Nabi SAW berdoa kepada Allah Jalla wa'ala untuk dimenangkan. Ya. Sampai-sampai Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, hasbuk, wahai Rasulullah, cukup wahai Rasulullah, cukup ya Rasulullah. Allah tidak akan mengkhianati engkau. Dan di malam itu terjadi hujan yang sangat lebat. Hujan yang sangat lebat. Otomatis paginya akan becek. Dan ini akan membuat secara hitungan militer, tentu para sahabat pasti kalah. Karena tanah yang sangat becek. Mereka nggak punya panah, nggak punya tombak, nggak punya pedang. Sedangkan musuh punya panah, punya tombak, punya pedang, punya kuda. Para sahabat hanya beberapa orang saja yang punya senjata dan kuda. Tetapi mereka tidak pesimis. Dan tidak ada satupun di antara mereka yang izin pulang kepada Nabi SAW. Mungkin tanya kata laki izin, wahai Rasulullah, bah kuau Madinah ya, kuat minta bubungkuh orang rawan untuk balik lam. Betam pede orang rawan untuk perang. Ya kan? Tanya kata makai mungkin. Ya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat di perang Badar? Mereka semua salat tahajud di malam itu. Ya. Mereka semua salat tahajud dan berdoa kepada Allah. Dan Allah memberikan kemenangan untuk mereka. Inilah yang disebut oleh Allah, wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah biiznillah. Betapa banyak jumlah yang sedikit, minoritas mengalahkan jumlah yang mayoritas dengan izin Allah Jalla wa ala. Demikian juga perang Uhud. Jumlah para kaum musyrikin berlipat ganda. Yang di awalnya mereka para kaum muslimin menang, tetapi tatkala sebagian para sahabat Nabi menyelisih perintah Nabi SAW untuk tidak turun dari gunung Rumah, tetapi mereka tetap turun, karena suatu pertimbangan yang mereka lihat, maka Allah pun menurunkan kekalahan sehingga patah gigi geraham Rasulullah, hancur pipinya Nabi SAW dan pecahnya topi perang beliau, dan terjadi teriakan yang luar biasa kerasnya. Teriakan yang berbunyi, Inna Muhammadan qad qutil, sesungguhnya Muhammad telah mati terbunuh. Sehingga sebagian sahabat ada yang berazam untuk kembali ke Madinah dan berkata, untuk apa lagi kita berperang sedangkan Nabi SAW telah meninggal. Ya, sebagian sahabat yang lain menyatakan, andai kata Nabi telah meninggal karena berperang, maka kenapa kita tidak ikut berperang, meneruskan peperangan ini sehingga kita menyusul Nabi SAW dengan kematian di medan perang. Al-Muhim. Demikian juga perang Khandaq. 4.000 lawan 10.000. Nabi SAW menggali parit yang begitu luas, yang begitu panjang dan begitu dalam, di bawah matahari yang sangat terik, di musim yang sangat dingin. Ya, ini lebih berat lagi. Musim yang sangat dingin tapi matahari sangat terik. Itu sakitnya sampai ke tulang. Dan Nabi SAW menggali parit di saat itu sambil mengikat perutnya dengan batu. Karena kelaparan yang menimpa beliau dan para sahabatnya, sampai suara perut beliau terdengar oleh sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sehingga beliau pulang ke rumah meminta istrinya memasak makanan atau roti untuk Nabi SAW. Beliau rela memberikan roti tersebut yang telah beliau siapkan untuk diri beliau, untuk istri beliau dan keluarga beliau. Beliau rela memberikannya kepada Nabi SAW. Al-Muhim, Khandaq adalah perang yang sangat besar. Khandaq artinya parit. Ya, dan belum pernah di dalam sejarah orang Arab mereka menggali parit untuk sebuah peperangan, sehingga mereka menyatakan hadza dakhilun alaina, ini pasti ide orang dari luar Arab. Ya, enggak mungkin Muhammad dan sahabatnya punya ide seperti ini.
Dan memang ini adalah ide dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang non Arab dari Persia. Maka sahabat Tufail menyatakan, berlalulah perang Badar, perang Uhud dan perang Khandaq. Faqadimtu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma'i 80 baitan min dausin aslamu wa hasuna islamuhum fasurra bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah perang Khandaq selesai, saya pun pergi membawa 80 rumah dari kabilah, maksudnya 80 kakak. 80 kakak masyarakat Daus ke Madinah yang semua mereka telah Islam dan Islam mereka indah, bagus. Maka melihat demikian Nabi SAW sangat gembira, sangat senang dengan kedatangan kami. Bukan sedih. Para sahabat yang lain juga tidak sedih. Mungkin kalau kita akan berkata, pakan jino truk, api kali perang, ya cok ghanimah kenapa? Mungkin kalau kita akan hasad, ya kan? Kenapa baru sekarang datang Tufail dan kawan-kawannya di saat peperangan telah terjadi dan di saat ghanimah sudah ada misalnya. Kenapa enggak sebelumnya ikut perang bersama kita? Udah selesai perang baru terus. Leuh gotong royong baru terus kuno peh bagian-bagian je upi baru jah. Mungkin mi urang hanaga ati lagi itu. Nya urang hanaga ati beta ji. Karena kalau orang yang bersih hatinya, Umar menyatakan kalau ada kemungkinan baik, ucapan saudaramu yang jelek, sikap yang menurut engkau tidak baik, tapi masih bisa dibawa kepada kemungkinan yang baik, bawa kepada kemungkinan yang baik. 6. Kemudian kata beliau, wa ashama lana ma'al muslimin min ghanaim Khaybar. Dan Nabi SAW menyertakan kami ke dalam ghanimah Khaybar. Ghanimah yang sangat besar dalam sejarah Islam setelah perang Khandaq, perang Khaybar melawan Yahudi Bani Quraisy, Yahudi yang ada di Khaybar. Benteng-benteng yang mereka bersembunyi dan menembak Nabi dan para sahabat melalui dari belakang benteng-benteng mereka. Dalam banyak pohon kurma. Nah, Tufail dengan sahabat-sahabat lain yang jumlah mereka 80 kakak dari Daus begitu sampai ke Madinah, mereka juga diberikan sekian persen dari ghanimah perang Khaybar. Dan tidak ada satupun para sahabat Nabi yang iri dan hasad. Tidak ada satupun dari sahabat Nabi yang berkata, wahai Rasulullah, mereka tidak berperang, kami yang berperang. Jino baru truk, ati tinggal bagi-bagi ghanimah awak yang baru truk. Nejuk sabah tiba tapo 3 kilo tapo kurma mendang kajut. Bet sampai sama dengan kamu. Tidak ada satupun sahabat yang seperti itu jemaah. Mereka adalah orang-orang yang bersih hati mereka. Karena dunia ini tidak ada nilai sedikit pun di sisi mereka. Faqulna, setelah itu kami pun berkata, ya Rasulullah, ij'alna maimanataka fi kulli ghazwatin taghzuha waj'al syi'arana mabrur. Wahai Rasulullah, kami meminta kepada engkau agar engkau menjadikan kami berada di posisi kananmu di setiap peperangan. Beliau meminta agar beliau dan masyarakat Daus menjadi pasukan sebelah kanan Nabi SAW yang menjaga Nabi SAW dari sebelah kanan. Dan jadikanlah syiar kami mabrur. Maksudnya syiar mereka bendera atau yang semisal dengannya. Ya, mabrur. Qala Tufail, maka kata sahabat Tufail, thumma lam azal ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta fataha Allah alaihi Makkah. Maka semenjak aku masuk ke Madinah, aku terus menerus bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Fathu Makkah. Ya, tentunya sangatlah lama ya. Faqultu ya Rasulullah, setelah itu aku pun berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah apa? Setelah Fathu Makkah. Ib'athni ila dhi al-kafain sanami Amr bin Hamamah hatta ahriqah. Wahai Rasulullah, tugaskan aku untuk menghancurkan berhala Dzil Kafain, berhala besar yang ada di Mekah, yang dimiliki oleh kabilah Amr bin Hamamah. Tugaskan aku kepada berhala ini hatta ahriqah, aku akan membakarnya. Ini kan permintaan yang luar biasa. Permintaan untuk menghancurkan tempat keramatnya orang Mekah. Kalau orang tersebut belum kuat tauhidnya, tentu nggak akan berani. Ya kan? Ya, sebagian orang ya malam melakukan safar, malam Jumat Kliwon udah ketakutan. Ya.
Atau sebagian orang sudah mengaji, sudah kenal sunnah, karena tauhid yang masih kurang kuat, thu ongkur thong bertoh belum. Dari thu ongkur thong, suara daun pisang, ketakutan. Ya. Tetapi lihat ini, Tufail bin Amr, tauhid beliau dari Nabi SAW. Beliau dididik oleh Rasulullah SAW, sehingga tidak ada rasa takut kepada selain Allah sedikit pun di dalam hati mereka. Maka kata beliau, utuskan aku kepada berhala ini, aku akan membakarnya wahai Rasulullah SAW. Fa'adzina lahu Nabi SAW, maka Nabi pun mengizinkan beliau untuk menghancurkan patung apa tadi? Dzulkafain. Kalau dengan majrur dibaca Dzulkafain. Fasara ila sanam fi sariyatin min qaumih. Maka beliau bersama beberapa kaumnya pergi ke patung tersebut. Falamma balaghah, tatkala beliau sudah sampai di patung yang dikeramatkan tersebut, wa hamma bi ihraqih, dan beliau ingin membakarnya, ijtama haulahu an-nisa wal rijal wal atfal yatarabbasuna bihi syar. Maka orang-orang Mekah dari kalangan kaum lelaki, kaum wanita dan anak-anak kecil semuanya berkumpul menonton dan menunggu bahwa musibah akan menimpa sahabat Tufail. Hai tempat keramat dia pancu. Hai bujo tapreh yang patah jaro irut abah itu atu. Kurang gelangnya mati mi tempat keramat kayak cukai kuburan urang malim. Ya, tapreh dia bet tonton nenek atu kai irut abah. Kai keung urang malim dan seterusnya. Biasakah orang demikian? Maka ya tarabbasuna bihi syarr. Orang-orang musyrik Mekah dari kalangan kaum lelaki, wanita dan anak-anak kecil semua mereka berkumpul dan menunggu yatarabbasuna bihi syarr. Mereka mengira akan ada musibah yang menimpa sahabat Tufail karena ingin menghancurkan tempat keramat. Wa yantadhiruna an tas'iqahu sa'iqatun idh huwa nalun dzal kafain bi dhurrin. Mereka menunggu bahwa patung keramat tersebut akan mendatangkan mara bahaya kepada sahabat Tufail bin Amr dan beberapa kaumnya yang ingin menghancurkan berhala yang keramat ini. Lakinna Tufail aqbala 'ala as-sanam 'ala mashhadin min 'ubadi. Tetapi beliau dengan sengaja ingin menghancurkan patung yang dikeramatkan tersebut di hadapan para penyembahnya. Beliau tidak mau menghancurkannya secara diam-diam. Sengaja beliau menghancurkannya di hadapan mereka. Wa ja'ala yudhrimun nara fi fu'adihi. Kemudian beliau pun mulai membakar dada bagian patung tersebut. Dada dari bagian patung tersebut. Wahwa yartajis. Sembari mengeluarkan pantun bersyair. Apa syairnya? Ya dzal kafaini lastu min ubadika, miladuna aqdamu min miladika, inni hasyautun nara fi fuadika, wahai dzal kafain. Aku bukan termasuk dari orang yang menyembahmu. Kami lebih duluan lahir daripada engkau. Artinya kalau engkau ini Tuhan, nggak layak menjadi Tuhan. Kami lebih senior daripada kamu. Lebih duluan kami yang lahir daripada kamu. Ya. Inilah yang namanya tauhid, ya, membawa seorang kepada berakal sehat. Bedanya dengan kesyirikan. Misalkan sekarang tempat-tempat yang dikeramatkan, kuburan-kuburan dikeramatkan, sealim apapun dia, kalau seorang berpikir sehat, orang mukmin ataupun kafir, begitu mati dia langsung masuk kepada alam pembalasan. Berarti dia sekarang sedang diberikan nikmat atau sedang diberikan azab. Maka bagaimana dia akan membantu orang yang berada di alam dunia? Terlebih lagi Allah menyatakan, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Kamu tidak mampu memperdengarkan kepada orang yang berada di alam kubur. Walau sami'u mastajabu lakum. Dan andai kata mereka mampu mendengar permintaan kalian, tetapi mereka tidak mampu mengabulkan permintaan kalian. Ayat jelas, secara logika juga jelas. Orang berada di alam kubur, dia sedang mendapatkan nikmat atau sedang mendapatkan azab. Nah, baik, maka beliau berpantun demikian, kami lebih senior, kami lebih duluan lahir daripada engkau. Dan kali ini aku membakar dadamu, wahai sonam patung dzal kafain. Wa ma iltahmatin nar as-sanam hatta iltahmat maha wa ma tabaqa min asy-syirki fi dausin fa aslama al-qaumu jami'an wa hasuna islamuhum. Maka terbakarlah patung tersebut sehingga tidak ada lagi kesyirikan yang tersisa, yang itu miliknya kabilah Daus. Karena Amr bin Hamamah tadi, dia adalah salah satu dari kabilah Daus dan patung ini milik dia. Makanya Tufail sengaja meminta kepada Nabi untuk ditugaskan kepada patung ini secara khusus, karena ini patung milik kabilah Daus. Beliau sendiri yang ingin menghancurkannya karena beliau tokohnya
Daus. Dhalla Tufail bin Amr ad-Dawsi ba'da dhalika mulaziman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta qubidha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila jawari rabbih. Maka beliau pun tetap di Madinah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya, meninggal dunia, dipanggil oleh Allah Jalla wa Ala. Maka di masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an, beliau menyerahkan dirinya, anak dan pedangnya untuk berada di hadapan atau di depan barisannya Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar ini. Artinya beliau sami'na wa ata'na kepada Abu Bakar. Maka tatkala terjadi perang riddah, perang kemurtadan, banyaknya orang-orang yang murtad setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Nafara at-Tufail fi tali'atil jaish li harbi Musailamah al-Kadzdzab. Tufail bin Amr ad-Dawsi termasuk dari pasukan Abu Bakar yang pergi ke Yaman untuk memerangi Musailamah al-Kadzdzab. Orang yang pertama kali mengaku dirinya sebagai nabi di masa Nabi adalah Musailamah al-Kadzdzab. Sebagian ahli sejarah menyebutkan Musailamah al-Kadzdzab ini sudah mengaku dirinya sebagai nabi sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ada yang menyebutkan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Hanya saja Nabi belum memberi perhatian terhadap kasus dia ini karena masih ada kasus-kasus besar lain yang lebih penting Nabi sallallahu alaihi wasallam perhatikan. Dan dia memiliki pengikut di Yaman sebanyak 40.000 orang. Ya, kalau bahasa anak muda generasi milenial apa? Followernya 40.000 orang. Sebagian mereka ada yang mengikuti Musailamah al-Kadzdzab ini, kata ulama sejarah, karena fanatisme, kesukuan. Ya. Karena orang Arab kalau kesukuan itu sangat benar-benar kuat di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu Syekh Muqbil beliau berdakwah di Damasy Yaman, itu tengah-tengah Syiah, paman beliau Syiah, keluarga besar beliau semuanya Syiah. Tetapi yang berada di depan beliau, yang menjaga beliau dari gangguan Syiah dan gangguan musuh-musuh dakwah adalah keluarga besarnya. Pada mereka semuanya Syiah. Ya. Sampai ketika Syekh Muqbil di penjara, mereka datang ke penjara menyatakan, ini penjara kami hancurkan atau Muqbil dikeluarkan. Saking pusingnya keluarga besarnya Syekh Muqbil, maka mereka menyatakan, wahai Muqbil, kamu enggak usah dakwah keluar, kami bangunkan masjid buat kamu di sini. Dakwahlah kamu, bicara sesukamu di masjid ini, kami yang mendengar. Hai bikili, karena no hujah Syekh Muqbil karu, hai bang karu, dakwah tauhid. Sedangkan Yaman waktu itu terbelah menjadi dua. Yaman utara penuh dengan Syiah, Yaman selatan penuh dengan Syiah. Sebagiannya kalau di Hudaidah, di Sa'dah memang Syiah Rafidhah. Sebelah lain adalah Sufi. Ya, yang ada di Tarim, yang ada di Eden, yang ada di Hudaidah. Datang Syekh Muqbil seorang diri. Ya, seorang diri. Sendirian beliau mulai berdakwah. Pernah diludahi, pernah dilempari, ya, diusir. Terkadang beliau datang suatu kabilah tanpa diundang, menawarkan dirinya untuk khutbah Jumat. Setelah itu dilempari dan diusir, pulang kamu. Ya, tapi tidak ada yang berani membunuh beliau karena kabilah beliau Al-Hamdan, kabilah terbesar di Yaman. Presiden pun itu kabilahnya. Ya, di Yaman kalau kita mengganggu seseorang dari suatu kabilah itu, kabilahnya bisa bangun walaupun yang kita ganggu orang gila. Urung pungut tapeh ba boleh tapoh, nya habis deh. Ya, jenderal enggak berani sama anak buahnya yang pangkatnya perada di sana. Kalau anak buahnya lebih besar kabilahnya, enggak berani macam-macam. Nah, Syekh Muqbil saking pusingnya keluarga beliau, pegak masjid taboh, ka pegah pupu yang galak gina. Yang baik katubik le gabuk kamu. Maka beliau berdakwah, disebutkan oleh beberapa guru kami muatnya hanya 7 orang awal-awal beliau khutbah Jumat. Maka ketika beliau khutbah Jumat, beliau tidak menyatakan ibadallah sidang salat Jumat. Beliau memanggil wahai pamanku, wahai sepupuku, wahai anak kumun. Khutbah Jumat. Dalam khutbah Jumat begitu beliau panggil. Bawakan ayat. Wahai paman, wahai sepupu, wahai anak kumun. Bukan wahai ibadallah sidang salat Jumat. Karena yang hadirnya cuma berapa orang? 6 orang, 7 orang, dan semuanya dari keluarga beliau. Sampai meluas dan datang ke situ berbondong-bondong penuntut ilmu agama dari seluruh negara. Ya, dari seluruh negara. Ya, ribuan para penuntut ilmu agama. Maka kata Tufail bin Amr ketika perang Riddah, ya, melawan Musailamah al-Kadzdzab, saya termasuk dari
pasukan yang dipersiapkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk memerangi Musailamah al-Kadzdzab. Lihat bagaimana jamaah keseriusan mereka dalam beragama dan keistiqomahan mereka. Mungkin nyatanya kada cok pensiun dini. Hai katib hek dan perang di masa Nabi. Nyo kalinya perang Musailamah al-Kadzdzab bahawa doa yang muda-muda. Kamu yang tua-tua katib hek awai. Mungkin nyatanya engkau lagi kan? Ya kan? Mungkin kalau kita akan berkata demikian. Sekarang giliran kalian yang baru-baru ngaji, yang masih muda-muda, generasi milenial. Kami sudah cukup capek perang bersama Nabi SAW dahulu. Kami penasehat kalian saja. Masya Allah. Enggak, ikut serta memerangi Musailamah al-Kadzdzab. Yang jumlah orang yang membela Musailamah al-Kadzdzab 40.000 orang. Itu cukup banyak di masa itu, 40.000 orang. Ya, dan masuk ke Yaman. Ini menjadi sasaran empukmu musuh. Datang dari Madinah ke Yaman, perjalanan yang cukup jauh, masuk ke negara musuh lagi. Akan menjadi sasaran empukmu musuh. Nah, beliau Tufail bin Amr, seorang tokoh senior masuk Islam. Ya, begitu perang melawan Musailamah al-Kadzdzab, beliau ikut serta di dalamnya. Termasuk pasukan yang dipersiapkan oleh Abu Bakar. Tidak tanggung-tanggung, beliau tidak berangkat sendiri. Wa ma'ahu ibnuhu, beliau bawa putranya Amr. Lihat keseriusan mereka, para sahabat Nabi. Mereka selalu membawa putra mereka ke dalam aktivitas-aktivitas kebaikan, jihad, salat 5 waktu, ya, kajian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi ma huwa fi tariqatin ila al-Yaman ra'a ru'yan faqala li ashabi. Di tengah perjalanannya beliau mimpi. Karena perjalanan dari Madinah ke Yaman kan lama, jauh. Ya, mampir di malam hari, ya, buat kemah di tengah perjalanan. Di malam harinya beliau mimpi. Faqala li ashabi, beliau pun berkata, inni ra'aitu ru'yan fa'abiru hali. Aku mimpi, tolong kalian takwilkan mimpiku ini. Apa isi mimpi beliau? Ya, mimpi beliau bukan khuruj untuk 40 hari, bukan pula khuruj 4 bulan. Tapi mari kita simak isi ru'yah beliau, isi mimpi beliau. Kata beliau, ra'aitu anna ra'si qad uhliq. Aku mimpi rambutku ini dicukur botak habis. Wa anna ta'iran kharaja min fami. Dan dalam mimpi aku tersebut melihat ada burung keluar dari mulutku. Seekor burung keluar dari mulut. Itu cicim dari Abah. Mimpi beliau. Wa anna imra'atan adkhalatni fi batniha. Dan di dalam mimpi tersebut aku melihat ada seorang wanita yang memasukkan aku ke dalam perutnya. Gawat mimpinya, ya. Sehingga para sahabat nanti akan kita lihat takwil mereka pun keliru, ya, tidak tepat. Dan beliau sendiri yang tepat dalam mentakwilnya. Wa anna bani Amr ja'ala yatlubuni hasithan lakinnahu hila baini wa bainah. Dan di dalam mimpi aku tersebut melihat putraku Amr, dia mulai mengejar dan mengikutiku dari belakang dengan semangatnya, tetapi dihalangi antara dia dan aku. Dia dihalangi antara dia dan antara aku. Artinya tidak bisa menyusul langsung orang tuanya. Ini mimpiku. Coba kalian takwil. Kata Tufail bin Amr. Faqala ma inna wallahi laqad awwaltuha. Amma halqu ra'si, maka faqalu khairan. Para sahabat yang mengatakan qalu khairan. Ini tanda kebaikan. Ini menunjukkan juga kecerdasan para sahabat Nabi. Karena ini kan dalam perjalanan perang. Kalau mereka menyatakan, oh ini ada tanda musibah, bisa-bisa yang mimpi pulang ke Madinah, nggak jadi berangkat ke Yaman. Iya kan? Para sahabat bilang, qalu khairan, nyo tanda gad nyo. Maka makin semangat ajak perang. Tapi mereka sampai juga, palo dah ayo melumporo nyo. Gak payah balik. Nyo menang, koyak boleh. Ya. Jadi bisa jadi nggak berangkat ke Yaman. Ya kan? Lihat cerdasnya mereka para sahabat Nabi. Karena ini di tengah perjalanan menuju peperangan. Harus mengeluarkan kata-kata yang memotivasi dan membangkitkan semangat pasukan untuk berperang. Itu salah satu, ya, strategi dalam peperangan. Para sahabat itu selalu di dalam perang mengeluarkan kata-kata motivasi. Ya, contohnya tadi ketika ada teriakan keras di perang Uhud. Perang Uhud. Nabi Muhammad telah mati. Dan secara kasat mata sangat mungkin Nabi meninggal. Karena pasukan yang kalau bahasa sekarang pas pampres yang pagar petis mengelilingi Nabi SAW
hampir semua mereka mati terkena panah. Ya. Sekian sahabat kocar kacir. Ya. Sekian sahabat sudah terbunuh. Tiba-tiba ada teriakan dan Nabi sekian lama tak terlihat. Sehingga sangat mungkin kan? Sangat mungkin, kemungkinan besar Nabi telah meninggal. Karena yang namanya kaum musyrikin pasti target utama mereka Nabi Muhammad. Nggak mungkin mereka membunuh yang lainnya, tetapi mereka tidak menargetkan Nabi SAW. Sehingga sebagian sahabat ada yang sudah putus semangatnya. Maka sebagian sahabat yang lain memberi semangat. Kalau Nabi saja udah mati, beliau mati karena perang ini, kenapa kita nggak meneruskan peperangan ini agar kita mati seperti mati Nabi SAW? Maka mulailah semangat baru muncul dari para sahabat Nabi SAW. Lihat di sini para sahabat Nabi. Ya, sebagian mereka tidak tahu apa takwilnya. Namun tidak mungkin juga tidak mentakwilnya. Kalau mentakwilnya dengan kejelekan ini bisa memutuskan semangat, mematahkan semangat orang yang ingin perang. Maka kata mereka qalu khairan, ini tanda God insyaallah. Maka beliau menjawab ama ana wallahi laqad awaltuha. Kalau takwil saya enggak seperti itu. Takwil mimpi ini menurut saya adalah amma halqu ra'si fadzalika anhu yuqta. Adapun yang saya lihat bahwa kepala saya dicukur, maka maksudnya takwilnya adalah leher saya akan dipotong. Wa amma ta'ir alladhi kharaja min fami fahuwa ruhi. Adapun seekor burung yang keluar dari mulutku, maka takwilnya adalah nyawaku akan melayang. Beliau mentakwil dengan takwil yang mengerikan dan menakutkan untuk mimpi beliau sendiri. Kalau takwil ini mungkin kita berikan kepada sebagian orang yang imannya seperti iman kita di tengah perjalanan berangkat perang, anak jadi berangkat. Hai takwil mati, berarti kan kena perang. Ya. Apa ya cowok atret. Ya. Wa ammal mar'atu allati adkhalatni fi batniha fa hiya al-ardu allati tuhfaru li fa udfanu fi jawfiha. Adapun wanita yang memasukkan diriku ke dalam perutnya, maka takwilnya adalah bumi. Akan dibuatkan lubang di bumi ini, kuburan, kemudian aku akan dimasukkan dan dikuburkan di dalamnya. Ini takwil mimpiku. Wa inni la arju an uqtala syahidan, dan aku berharap mati syahid dalam perang kali ini. Kata Tufail bin Amr ad-Dawsi. Wa amma talabu ibni fahuwa ya'ni anhu yatlubu syahada. Adapun anakku yang mengejarku dari belakang tetapi dihalangi antara dia dengan aku, maka maksudnya dia juga ingin mati syahid sebagaimana ayahnya mati syahid. Tetapi Allah tidak mengizinkan dia untuk mati syahid di perang ini, melainkan setelah peperangan ini. Beliau yang mentakwil dari mimpinya sendiri dengan takwil yang begini mengerikan. Maka pada perang Yamamah tersebut beliau pun meninggal dunia. Beliau mati syahid di Yaman, dan adapun anak beliau terluka parah, ya, dan putus tangan kanannya, telapak tangan kanannya, sehingga beliau pulang ke Madinah meninggalkan potongan tangan kanannya dan bapaknya, jasad bapaknya di negeri Yaman. Nah, datang di masa khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu an, putra Tufail ini yang bernama Amr bin Tufail datang menemui Umar radhiyallahu anhu. Di saat itu Umar sedang didatangkan kepada beliau makanan. Begitu Umar dan beberapa sahabat lain duduk ingin menyantap makanan tersebut, Amr ini mundur. Ya, beliau pergi dari Umar dan sahabat-sahabat lain yang akan memakan makanan tersebut. Maka Umar memanggil beliau, "Malak? Kenapa engkau pergi? La'allaka ta'akharta 'ani ta'am khajalan min yadik." Sepertinya kamu pergi tidak mau ikut gabung makan bersama karena malu tanganmu yang terputus. Karena otomatis kan nggak bisa makan, atau makan tangan kiri, atau makan dengan tangan yang sedang terputus, yang membuat mungkin merasa orang lain nanti akan merasa jijik. Gara-gara ada saya di situ, orang lain nggak sanggup makan. Ini juga menunjukkan akhlak yang mulia dari sahabat yang mulia ini, Amr bin Tufail. Dan ini akhlak jamaah. Kira-kira kalau kita tahu ada orang nggak senang ada kita di situ, usahakan kita jangan ke situ. Tahu badan kita lagi bau, ngapain merapat dengan orang? Ya. Atau kita tahu orang lain sedang membicarakan sebuah pembicaraan yang nampak dari gerak-gerik tubuh mereka nggak mau didengarin oleh orang lain terlebih dahulu.
Ini nggak boleh dalam Islam. Bahkan Nabi mengancam orang yang suka mendengar pembicaraan orang lain yang orang lain itu nggak suka kepadanya, azabahullahu fi udhunaihi rasas. Allah siramkan, Allah tuangkan ke dalam telinganya timah yang mendidih. Timah yang mendidih dituangkan ke dalam telinga orang yang suka mencari-cari berita, mendengar ucapan orang lain yang orang lain tidak suka dia mendengarnya. Lihat bagaimana akhlak yang mulia dari sahabat Amr. Beliau merasa tangannya cacat, khawatir dengan ada saya bersama mereka, akhirnya mereka nggak sanggup makan. Tetapi lihat bagaimana mulianya akhlak Umar bin Khattab, seorang Amirul Mukminin. Beliau memanggil, kenapa engkau pergi? Sepertinya kamu malu karena tanganmu yang cacat deh. Maka kata beliau, ajal ya Amirul Mukminin. Betul wahai Amirul Mukminin. Maka Umar menyatakan, wallahi la adzuqu hadha ta'am hatta takhlitahu biyadikal maqtu'ah. Demi Allah, saya tidak akan mencicipi makanan ini sehingga makanan ini telah tersentuh oleh tangan kamu yang terputus ini. Ucap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menunjukkan persaudaraan yang dibangun, yang terjalin di antara mereka benar-benar di atas agama Allah jamaah. Ya, tidak ada nilai-nilai dunia sedikit pun di antara mereka di dalam bersaudara. Wallahi, kemudian Umar kembali memberi semangat. Lihat bagaimana akhlak para sahabat Nabi. Mereka saling memberi motivasi antara satu sama yang lainnya. Wallahi ma fil qaumi ahadun ba'dhu fil jannah illa anta. Demi Allah, tidaklah ada seorang manusia di dunia ini yang sebagian anggota tubuhnya berada di dalam surga kecuali kamu saja. Karena sebagian anggota tubuh beliau tadi yaitu tangan kanan beliau sudah putus di medan perang. Otomatis tempatnya surga. Kata Umar, tidak ada manusia di dunia saat ini yang dia masih hidup tetapi sebagian anggota tubuhnya sudah berada di dalam surga kecuali engkau wahai Amr. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang yang sangat karisma, ya, sangat karismatik Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yuridu bidzalika wajha. Dhalla dhulmu syahadah, maka beliau pun selalu bercita-cita untuk mati syahid. Semenjak bapak beliau meninggal Tufail, beliau selalu bercita-cita mati syahid. Maka begitu terjadi perang Yarmuk, perang kaum muslimin memerangi Romawi. Peperangan yang sangat besar terjadi pada tahun 15 Hijrah di masa khilafah Umar. Perang yang sangat besar jemaah. Boleh yang sudah cacat tangannya ikut serta ke dalam perang itu. Perang yang sangat besar. Risiko sangat besar tentunya. Tangannya pecah, cacat. Sudah putus pergelangan tangan kanannya. Begitu Umar mengumumkan jihad melawan Romawi, ya, ini adalah jihad yang paling besar, ya, yang dilakukan oleh kaum muslimin melawan selain non Arab. Romawi nggak tanggung-tanggung. Romawi yang mereka lawan. Beliau ikut serta ke dalamnya. Mungkin kalau kita akan minta izin dan akan diizinkan oleh Umar kalau beliau minta izin karena memang tangannya yang cacat. Tetapi karena beliau sudah bercita-cita mati syahid sebagaimana ayahnya mati syahid sebelumnya, beliau ikut serta hatta wa ma zala yuqatilu hatta adraka syahadata allati mannahu biha abu. Sehingga beliau mati syahid yang diharapkan oleh bapaknya untuk beliau sebelumnya. Rahimallahu Tufail bin Amr ad-Dawsi. Maka kata penulis, semoga Allah Jalla wa Ala merahmati Tufail bin Amr ad-Dawsi. Beliau dan anaknya kedua-duanya mati syahid. Wallahu taala alam bisawab. Saya kira sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan semoga Allah Jalla wa Ala yang mengokohkan kita dan mengistiqamahkan kita di atas agamanya yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.